Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya pulang dan beberapa hari yang lalu saya baru saja pulang untuk misa 1 tahun meninggalnya bapak saya. Ibu saya di rumah selalu saja sibuk menyiapkan makanan, snack dan seterusnya. Dan selalu tidak pernah jeda menawari, makan ini, ayo cepat dimakan, ayo dimakan. Dan kemudian tentu saja saya yang kadang sudah kenyang pun terpaksa makan. Karena suruh makan, dan tidak pernah lupa memperhatikan saya. Saya kemarin agak pusing karena capek sekali nyetir dan sudah mulai usia. Itu ibu saya juga langsung nawari, nanti saya keroi, karena saya dulu punya kebiasaan kalau pulang pasti keroan. Tetapi sekarang ibu saya sudah usia 77, 78 tahun, maka jalan pun sudah susah. Tetapi masih juga mau ngeroi saya. Saya yang menolak, tetapi ibu saya yang mengejar-ngejar terus. Saya kasihan, sudah capek nanti ngos-ngosan dan kemudian keringetan semua padahal sudah malam mau istirahat. Selalu seorang ibu seperti itu, memperhatikan hal-hal yang kecil yang kadang saya sendiri tidak pernah memberi perhatian. Sudah kenyang dipaksa makan terus untuk jaga kesehatan katanya. Disuruh ini itu dan harus ini itu. Maka ini yang kadang membuat saya menjadi risih karena dipaksa ini paksa itu. Tetapi bagi ibu itu menjadi perhatian yang sangat berguna, yang sangat atau memperhatikan kesehatan saya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Hari ini kita bergembira bersama Maria, dan bacaan Injilnya sangat menarik. Ketika Yesus tergantung di salib, siapa yang setia? 3 wanita, Maria ibu Yesus, Maria saudara ibu Yesus, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Tentu saja setiap Injil lain-lain siapa wanita itu namanya, tetapi ada 3 wanita yang selalu setia. Memang wanita lebih tahan menghadapi penderitaan daripada pria, itu kata orang-orang bijak. Tetapi memang wanita itu tahan ketika harus menghadapi penyangkalan diri untuk kebaikan anaknya, cucunya, atau orang lain. Seperti Maria itu. Di situ dikatakan, ketika Yesus tergantung di salib, dia melihat ibunya dan melihat murid yang dikasihi, yaitu Yohanes. Kemudian Yesus mengatakan kepada Maria, itu anakmu, menunjuk pada Yohanes. Dan Yohanes menunjuk pada Maria, itu ibumu. Dalam Injil dikatakan sejak saat itu, Maria tinggal bersama murid itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan setelah itu diceritakan, dari pengalaman itu akhirnya Yesus yang dicek apakah sudah wafat atau belum. Waktu itu Yesus sudah mau, waktunya sudah selesai, dia sadar dan dia mengatakan, aku haus. Diberikan asam cuka, dan dia pun diminta minum, tetapi dia tidak mau dan kemudian sudah selesai. Maka kemudian prajurit menombak Yesus, lambung Yesus, keluarlah darah dan air, dan itu menjadi sumber sakramen. Tetapi peran Maria yang selalu menemani Yesus, baik di puncak salib maupun ketika membuat mukjizat-mukjizat, ternyata penemanan Maria, perlindungan Maria, doa-doa Maria itu selalu berlanjut setelah Yesus wafat.
Ketika Yesus bangkit, naik ke surga, dikatakan di dalam kisah para rasul bahwa para murid pada waktu itu selalu berkumpul dan Maria selalu hadir bersama mereka. Maka layak ketika proses Pentakosta, yaitu proses berdirinya gereja perdana, gereja di mana para pengikut Kristus, saksi mata Kristus masih hidup, Maria selalu menemani sebagai ibu, sebagai soh. Soh itu kalau sapu lidi, itu lidinya banyak sekali, kemudian diikat oleh satu ikatan tali yang namanya soh. Maka Maria sebagai soh dari gereja perdana, dari pengikut-pengikut Kristus. Maka gelar itu sangat cocok bagi Maria. Maria, Bunda Gereja. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menemukan seorang yang mempunyai karakter pemersatu, mempunyai karakter pendamai, mempunyai karakter pemberi semangat, Tutwuri Handayani mempunyai karakter yang selalu membawa perdamaian dalam satu komunitas. Itulah karakter Bunda Maria. Karakter yang selalu memberikan kesejukan. Yang protes dan marah pun menjadi tenang. Yang merasa kecil hati menjadi tersemangati. Bunda Maria sebagai Bunda Gereja yang menjadi soh, pemersatu bagi gereja, bagi jemaat, bagi paguyuban itu sendiri. Maka mari kita teladan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja untuk menjadi soh, pemersatu bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga tidak terjadi percekcokan, saling menjelekkan, tetapi justru saling mendukung, terjadi saling memaafkan, dan akhirnya kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudari, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.